Jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu, kan nggak bagus juga. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami, karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Jadi tapi Pak Deddy lebih tahu daripada saya. Saya juga karena lewat OSS aja, jadi OSS itu kan siapapun di belakang di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS. Karena izinnya sekarang kan tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga, keluar kok selama memenuhi aturan. Ya Pak Deddy, jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu, kan nggak bagus juga. Gitu. Saya nggak tahu Pak Menteri, jujur. Saya nggak tahu sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi, lalu dengan siapa Starlink ini kemudian melakukan hal teknisnya. Apakah Kementerian Informasi atau karena lebih sering Pak Luhut yang ngomong dengan saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. Oke, biar clear ya. Tapi saya sangat menghargai pandangan dan pendapat dari teman-teman semua. Nggak ada koordinasi, justru nggak clear Pak. Kalau Pak Bahlil nih, kawan saya yang baik ini bilang Kementerian Investasi nggak terlibat, saya nggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa. Karena kan Starlink ini nggak baru Pak, sudah lama gitu kan. Terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan bla bla bla. Secara teknis apakah dengan Kementerian Informasi? Ya mungkin ada hubungannya, karena itu menyangkut dengan satelit ya. Kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran. Saya ini dulu mantan aktivis 98 yang turun demo itu kan kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Dulu kan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Fokus di bidang masing-masing aja dah. Yang ngurusin investasi, fokus investasi supaya investasi kita lebih padat karya daripada padat modal. Kalau enggak nanti semua ngurusin pilpres. Republik ini harus jalan. Jadi kalau Menteri Investasi, usul saya biar konsentrasi aja urusan itu. Kalau tidak malah menggambarkan bahwa sebetulnya selama ini ada rekayasa ya gitu. Bagi orang yang terbiasa membuat skenario, apapun dipandang punya skenario. Tapi bagi yang tidak biasa pakai skenario ya alami aja. Benar, kata-kata ini agak mengganggu kebatinan saya. Pak Nusron, saya mau tanya dulu. Coba tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Izin pimpinan, soal equal treatment kan sudah ada di undang-undang. Ya. Saya kira bisa diselesaikan langsung. Enggak. Biar tidak menjadi fitnah. Aku nggak mau juga. Kalau urusan BP Batam oke, tapi jangan kaitkan dengan saya dong. Oke, kalau itu BP Batam. Saya selama ini membuka semuanya. Saya tidak pusing mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari Arab. Pimpinan, agar sesuai Jangan agenda. sampai saya udah kerja benar dibilang Itu ada di undang-undang, pimpinan. Oke. Kalau saya temukan di lapangan ada implementasi yang tidak equal treatment, harus saya sampaikan. Ini hak konstitusional saya menyampaikan sesuatu hal yang saya anggap tidak equal treatment. Ya disampaikan aja Pak. Nggak apa-apa, disampaikan aja Pak. Ya kan? Nggak ada. Pertama, kawasan industri PT Wiraraja dicabut. Di mana? PT Wiraraja dicabut. Dicabut oleh BP Batam. Oh, bukan Kementerian Investasi. Bukan. Oke, biar clear. Intinya saya minta dalam kesimpulan ini bahwa dalam pelaksanaan implementasi pelayanan investasi, baik BP harus mengedepankan dan tentang prinsip equal treatment di dalamnya. Pak, izin Pak, supaya tidak terjadi multi interpretasi. Artinya yang kejadian ini khusus di wilayah BP Batam. Itu maksudnya. Oh, karena saya tadi berpikir seolah-olah Pak Nusron ini sudah menghajar seluruh bangsa ini gitu. Oh ya, biar clear Pak Nusron. Karena begini, BP Batam itu kan punya undang-undang khusus. Dia punya aturan khusus dalam rangka pengelolaan. Jadi kita clear ini biar wartawan tidak salah kutip. Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Ya, dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif kok. Dari KPK positif kok. Jadi partisipasi publik, ya. Saya sebagai warga tidak terima negara saya
bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang. Ya, kasih informasinya kepada. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Deddy Sitorus. Cuplikan video ini ada Bahlil juga, seorang ketum Golkar. Tentunya ini bertujuan supaya kita mengetahui situasi-situasi politik yang memang sekarang ini sulit untuk ditebak ya. Namun dengan berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia ini, tentunya dampaknya itu pasti ke kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya, wajar saja ketika kita mengambil bagian untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan umum ya, kepentingan masyarakat secara umumnya. Namun pada kesempatan kali ini dalam sebuah rapat bagaimana Deddy Sitorus dari kader PDI Perjuangan ini ya sikat habis Menteri Investasi Jokowi yang menurut dia ada hal-hal yang masih kejanggalan dan itu harus dibereskan dan tidak boleh clear ya, tidak boleh clear kalau masih ada kejanggalan di mata dan di hatinya seorang Deddy Sitorus. Karena bagi Deddy Sitorus memperjuangkan suatu kewajiban dan hak, keadilan, kesejahteraan itu memang udah menjadi prioritas kader PDI Perjuangan ini. Bagaimana masyarakat menanggapi hal ini? Ya, mari kita bahas satu persatu supaya lebih terperinci dan lebih jelas lagi. Jika tujuan memimpin negara untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, maka jangan harap rakyat dipikirkan kesejahteraannya. Ya, kebanyakan pejabat-pejabat sekarang sangat-sangat munafik. Terlihat baik di depan, terlihat mementingkan kepentingan masyarakat. Covernya luar biasa, disetting dengan sebaik-baik mungkin tanpa ada celah. Tetapi tujuan dan niatannya itu sangat besar untuk berambisi pribadi. Tidak ada untuk masyarakat. Ya. Dan itu terlihat di akhir-akhir tahun ini. Sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ya. Sampaikan di sini lagi yaitu kenapa cuman Harun yang dikejar? Ya, Harun Masiku. Kan banyak koruptor di bumi ini. Kenapa Anda tidak mengejarnya? Dulu Anda juga kader PDIP seperti Harun. Kenapa tidak dari dulu pasang mata dan telinga? Ya. Ini tergantung kepentingan. Jadi sekali lagi saya kasih tahu bahwa tergantung kepentingan. Jadi kalau saya ada untung di A, maka saya ke A dan serang B. Tetapi kalau saya ada untungnya di B, maka saya ke B dan mau menyerang A. Itulah strategi politik yang memang benar-benar luar biasa ya. Misalkan seperti Marwar Sirait. Nah, Marwar Sirait itu kader dari PDIP dulunya, yang sekarang ini sok berlagak sombong ya. Yang mau menangkap Harun Masiku. Luar biasa ya. Padahal beliau dulu bukan siapa-siapa. Kalau bukan PDIP nggak sampai di titik sekarang ini. Hukum jangan sampai tumpul di atas di bawah tajam. Yang penting ada barang bukti, sikat saja koruptor. Jangan dipandang bulunya, pandang perbuatannya. Itu yang bagus dan yang tepat untuk diperjuangkan. Kenapa sih sebenarnya? Ini pertanyaan masyarakat yang paling banyak disampaikan. Kok Harun Masiku dianggap koruptor? Kan beliau bukan pegawai negeri.
bukan juga dari BUMN. Masa sih orang-orang pinter nggak tahu arti dari koruptor? Koruptor itu yang memakan uang negara, memakan uang yang dimana itu merugikan negara, masyarakat. Ya, masyarakat meminta bahwa Marwar Sirait aja dulu yang diperiksa lah. Itu kekayaannya luar biasa dari mana aja. Ya. Dari dulu ini terjadi sebenarnya di masa Jokowi. Dan kita sudah khawatir masa Jokowi ini akan kelam. Kita dulu memilih Jokowi, tapi ketika Jokowi yang terlihat sederhana, tapi kok malah terlihat foya-foya dengan uang rakyat. Ya. Kita melihat bahwa Jokowi saat ini berubahnya drastis, men. Sangat-sangat luar biasa. Ya, dengan segala kasus yang ada sekarang, Harun Masiku, ya, kita melihat Marwar Sirait memberikan 8 miliar, luar biasa dari uang pribadi, bro. Lebih kaya dari KPK. KPK mending turun aja lah. Ya, biar Marwar Sirait yang naik, begitu kan? Nah, cepat lakukan penyelidikan kalau memang salah memiskinkan keluarganya. Jangan keluarga foya-foya dengan uang rakyat menjadi korban sampai akan menderita susah berkepanjangan. Kapan rakyat tidak menderita? Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini supaya kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.